Cerita dimulai ketika seorang wanita bernama Bora baru saja selesai melakukan pekerjaannya sebagai pengisi suara. Tidak lama dari itu, Bora mendapat informasi dari ayahnya bahwa dia mendapat kiriman dari seseorang berisi undangan pameran seni dan kaset film dewasa. Bora yang mengetahui itu seketika teringat dengan masa lalunya saat dia duduk di bangku SMA. Kala itu, pada tahun 1999, Bora tinggal bersama keluarganya yang mengelola toko kaset. Bora adalah gadis periang, hidupnya sederhana, dan dia memiliki seorang sahabat bernama Yondu yang mengidap penyakit jantung sejak kecil. Karena penyakitnya itu, Yondu memiliki fisik yang lebih lemah dari orang-orang seusianya. Beruntung, dia memiliki Bora yang sangat tangguh, atlet taekwondo yang selalu ada untuk menjaganya. Suatu ketika, Yondu harus pergi ke Amerika untuk menjalani operasi jantung. Sebelum pergi, Yondu bercerita kepada Bora tentang bagaimana dia jatuh cinta pada laki-laki yang datang ke toko baju milik ibunya dan menyadari bahwa dia satu sekolah dengannya. Pada awalnya, Yondu menolak untuk pergi karena dia takut tidak bisa bertemu lagi dengan pujaan hatinya. Akan tetapi, Yondu berubah pikiran setelah Bora berjanji akan mencari tahu semua hal tentang laki-laki itu dan mengirim semua informasinya melalui email. Bora segera melakukan tugasnya setelah Yondu pergi ke Amerika. Dia tidak punya petunjuk apapun selain informasi bahwa laki-laki itu bernama Hyunjin. Beruntung, dia bisa segera menemukannya saat berada di dalam satu bis yang sama ketika dia pergi ke sekolah. Setelah melakukan berbagai macam penyelidikan, Bora akhirnya tahu bahwa laki-laki itu memiliki tinggi badan sekitar 180 cm, menyukai minuman soda rasa jeruk, dan hobi bermain basket. Hyunjin cukup populer, tetapi tampaknya dia belum punya pacar. Satu-satunya orang yang dekat dengannya adalah Wonho, teman sekelasnya yang menjadi anggota klub penyiaran. Bora mengirim semua penemuannya itu kepada Yondu, membuatnya sangat bahagia dan dia tidak sabar untuk segera pulang. Suatu ketika, Hyunjin yang terluka saat bermain bola di lapangan sekolah dibawa ke UKS. Bora yang melihat itu pura-pura sakit agar dia bisa lebih dekat dengan Hyunjin. Perlahan tapi pasti, Bora mendekat ke ranjang UKS, tempat di mana Hyunjin berbincang dengan Wonho. Aksinya itu hampir terbongkar ketika Wonho merasakan kehadiran seseorang. Ketika Bora bersembunyi di bawah ranjang, dia mendengar niat Hyunjin untuk bergabung dengan klub penyiaran. Saat itu Wonho menjelaskan bahwa klubnya itu membutuhkan seseorang dengan suara yang bersemangat. Tanpa pikir panjang, Bora mengikuti audisi klub penyiaran di sekolah. Dia menampilkan aksi bela diri taekwondo dengan penuh semangat, membuat semua orang terpukau termasuk Hyunjin yang juga mengikuti audisi tersebut. Mengejutkannya, Hyunjin tiba-tiba mengundurkan diri. Dia ingin memberikan kesempatan pada mereka yang tampaknya lebih bersemangat untuk masuk ke klub penyiaran. Rencana Bora tidak berjalan sesuai harapan, tetapi dia tidak menyerah. Bora berhasil masuk ke klub penyiaran dan dia berusaha mendekati Wonho untuk menggali informasi tentang Hyunjin. 저기 우리 같은 선배 잘 지내보자. Suatu hari, Bora mencoba untuk mendapatkan nomor pager Hyunjin. Dia mencari kontak Hyunjin melalui buku telepon, lalu menghubunginya di wartel sebagai lembaga survei. 당신이 가장 좋아하는 대중가요는 무엇입니까? 토이, 거짓말 같은 시간. 삐 소리가 나면 삐삐 번호를 불러주세요. Bora melakukannya dengan sangat baik dan dia terdengar seperti profesional saat meminta nomor pager Hyunjin. Namun, orang di balik telepon itu ternyata adalah Wonho dan dia mengenali suara Bora. Terkejut dan malu, Bora segera menghentikan sandiwaranya dan pulang ke rumah. Keesokan harinya di sekolah, Bora pura-pura tidak tahu ketika Wonho bertanya kepadanya tentang kejadian kemarin. Bora tidak pandai menutupi kebohongannya. Dia tersipu malu ketika motifnya terbongkar, tapi kemudian menyalahkan Wonho yang telah mengacaukan semuanya. Wonho berjanji akan memberikan nomor pager Hyunjin jika Bora mau meminjamkan kaset film di tokonya. Sialnya, pada keesokan harinya Bora terkena razia di sekolah dan dia dihukum karena kedapatan membawa kaset film dewasa yang diinginkan Wonho.
Bora sangat kesal dan dia bersumpah akan balas dendam. Namun, sebagai laki-laki, Wonho memegang perkataannya. Dia membawa Hyunjin ke toko kaset Bora dan berkata kepadanya untuk memberikan nomor pager jika ingin mendapatkan film gratis. Hyunjin setuju dan Bora tidak harus bersandiwara lagi. Sementara itu, Yeondu sangat senang karena pada akhirnya dia bisa mendengar suara pujaan hatinya. Sebagai anggota klub penyiaran, Bora melakukan tugasnya dengan baik dan dia menghabiskan banyak waktu bersama Wonho karena ingin tahu lebih banyak tentang Hyunjin. Kedekatan itu justru mulai menimbulkan ketertarikan di antara mereka berdua. Di satu kesempatan, Bora menggunakan keterampilan taekwondonya untuk melindungi Hyunjin dari serangan preman sekolah. Bora sangat khawatir karena tidak ingin membuat sahabatnya sedih jika terjadi sesuatu kepada Hyunjin. Dia bahkan tidak peduli ketika kakinya terluka karena insiden tersebut. Sikap peduli itu justru membuat Hyunjin jatuh cinta kepada Bora dan dia mengajaknya untuk berkencan. Bora terkejut saat mendengar pengakuan itu. Dia berusaha membuat Hyunjin ilfil, berkata bahwa dia sangat jorok, bodoh dalam pelajaran dan memiliki sifat yang buruk. Akan tetapi, semua pengakuan itu tidak cukup untuk merubah perasaan Hyunjin. Kejadian itu membuat Bora bingung. Dia tidak tahu apakah sikap peduli yang ia berikan kepada Hyunjin didasari oleh cinta atau bukan. Dia tidak bisa menceritakan kebenarannya kepada Yeondu dan memutuskan untuk mengatasi semuanya seorang diri. Bora menolak Hyunjin yang terus berusaha mendekatinya saat melakukan study tour, sementara Wonho memperhatikan dari jauh. Malam harinya di asrama, Bora dan teman-teman sekelasnya mabuk tanpa sepengetahuan para pengawas. Keadaan berubah menjadi sangat menegangkan ketika Bora menantang teman laki-laki yang mencuri minumannya. Akan tetapi, Bora yang dalam kondisi mabuk malah bertemu dengan Wonho karena dia salah mengetuk pintu kamar. Sesaat sebelum pengawas datang, Wonho membawa Bora ke gudang untuk bersembunyi. Di saat itulah Wonho menyadari bahwa dia benar-benar menyukainya. Keesokan harinya, para siswa yang kedapatan minum alkohol dihukum untuk memungut sampah. Bora terkejut ketika Wonho memberinya air madu untuk meredakan pengar. Setelah itu Bora terus memperhatikan Wonho, membuat Hyunjin tersadar bahwa dia menaruh perasaan kepadanya. Setelah apa yang terjadi, Bora perlahan menemukan cinta sejatinya. Perasaannya kepada Wonho semakin jelas dan dia selalu memikirkannya. Begitu juga dengan Wonho yang tidak tinggal diam. Dia mengambil pekerjaan paruh waktu di toko es krim yang letaknya berseberangan dengan rumah Bora. Hingga suatu ketika, Bora memaksa adiknya untuk bermain bulu tangkis pada malam hari, hanya untuk menunggu kepulangan Wonho. Bora tidak ingin semuanya terlihat jelas dan dia berusaha mengatur pertemuannya seperti tidak disengaja. Dia masih malu-malu untuk menunjukkan perasaannya. Di malam yang tidak terduga itu, Wonho mengajak Bora pergi ke rumah masa kecilnya dan bercerita bahwa dia punya adik laki-laki berusia 5 tahun. Wonho menjelaskan bahwa dia pernah tinggal di rumah tersebut sebelum pindah ke Selandia Baru. Setelah orang tuanya bercerai, Wonho kembali ke Korea bersama ayahnya, sementara adiknya masih tinggal di Selandia Baru bersama ibunya. Di malam itu, Bora mengungkapkan bahwa dia sangat iri kepada Wonho yang sudah punya gambaran tentang masa depan, di mana dia sangat ingin bekerja di bidang film atau teater, sementara dirinya belum menemukan petunjuk apapun. Sambil merekam, Wonho berkata bahwa Bora cocok menjadi penyiar karena memiliki suara yang cantik. Di malam yang canggung itu, Bora memberanikan dirinya untuk mengajak Wonho pergi ke bioskop di akhir pekan. Wonho setuju dan dia memberi jawaban dengan cara yang tidak terduga. Hati Bora berbunga-bunga dan dia akhirnya mengerti kenapa Yeondu bersikeras ingin mengetahui semua hal tentang Hyunjin. Bora mencurahkan isi hatinya kepada Yeondu melalui email, bercerita bahwa dia telah menemukan cinta sejatinya. Waktu berlalu. Yeondu akhirnya pulang dan dia menangis saat bertemu kembali dengan Bora di toko es krim. Bora mengenalkan sahabatnya kepada Wonho dan Hyunjin yang kebetulan ada di sana bersamanya. Bora sangat bahagia bisa bertemu lagi dengan Yeondu yang sudah sepenuhnya sembuh. Namun, kebahagiaan itu seketika berubah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Bora terkejut saat mengetahui bahwa orang yang disukai Yeondu sebenarnya adalah Wonho, dan selama ini mereka berdua salah paham. Pada kenyataannya, laki-laki yang ditemui Yeondu di toko baju milik ibunya adalah Wonho, tetapi saat itu dia sedang meminjam seragam sekolah milik Hyunjin. Yeondu tidak tahu bahwa Wonho sebenarnya baru kembali
di Selandia Baru dan dia belum punya seragam sekolahnya sendiri. Sebab itulah dia datang ke toko baju milik ibunya. Bora merasa sangat bersalah seakan dirinya telah menikung sahabatnya sendiri. Bora mengurungkan niatnya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Yondu. Bora tidak ingin sahabatnya larut dalam kesedihan mengingat dia baru saja sembuh dari penyakitnya yang mematikan. Bora menghapus email pengakuan cintanya yang pernah dia kirim kepada Yondu dengan mengakses akunnya secara langsung karena kebetulan dia mengetahui kata sandinya. Bora berharap semuanya akan baik-baik saja selama dia memendam perasaan tersebut. Sulit rasanya untuk melepaskan orang yang dicintai, tetapi bagi Bora persahabatan adalah yang paling penting. Untuk memenuhi janjinya kepada Wunho, Bora meminta sahabatnya untuk pergi menggantikannya ke bioskop. Perasaan Wunho untuk Bora sudah sangat jelas dan dia benar-benar mencintainya. Masalah muncul ketika dia diminta untuk segera kembali ke Selandia Baru. Wunho ingin mengungkapkan perasaannya kepada Bora sebelum pergi, tapi dia tidak cukup berani untuk mengatakannya secara langsung. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengungkapkan semuanya melalui surat. Namun, di malam saat mereka bertemu, Bora berbohong kepada Wunho, berkata bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun kepadanya, dan meminta maaf karena telah memberi harapan. Wunho yang mendengar pengakuan itu patah hati. Dia membuang suratnya dan mengubur kembali perasaannya. Di bawah hujan malam itu, Wunho mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan Bora. Tidak lama setelah kembali ke Korea, Wunho datang ke toko kaset Bora untuk mencari film. Saat itu dia melihat Bora sedang kesulitan berusaha mengambil kaset film dewasa di tempat yang tinggi. Wunho membantunya, membuat Bora tersipu malu dan lari begitu cepat. Pemandangan itu cukup menggemaskan bagi Wunho. Sebelumnya dia hampir tidak punya alasan untuk tersenyum saat kembali ke Korea. Sejak saat itu, dia selalu ingin tahu film apa yang sebenarnya dilihat Bora, dan dia mencari kesempatan untuk meminjamnya. Kemudian, Wunho dipertemukan kembali dengan Bora di sekolah, dan mulai memperhatikan tingkahnya saat berusaha mencari tahu tentang Hyunjin. Melihatnya seperti itu kadang membuatnya cemburu dan terluka. Di malam saat mereka berdua bersembunyi di gudang, Bora yang ada di bawah pengaruh alkohol berkata kepada Wunho bahwa dia menyukainya. Tetapi Wunho tidak yakin apakah itu ditujukan untuknya atau Hyunjin. Wunho akhirnya tahu bahwa Bora juga memiliki perasaan yang sama dengannya, tapi pengakuannya di malam itu membuat hatinya hancur. Hubungan Bora dengan Wunho di sekolah menjadi canggung, tetapi mereka melewatinya dengan baik sebagai sesama anggota klub penyiaran. Mereka mendapat tugas membuat video festival pesan untuk menyambut tahun milenium baru. Ketika Yondu mengetahui bahwa klub penyiaran membutuhkan alat untuk menyunting video, dia menyarankan Wunho dan Bora untuk pergi ke Seoul, menemui kenalannya yang bisa membantu. Pada akhirnya, mereka berempat termasuk Hyunjin pergi ke Seoul untuk menyunting video, sekalian jalan-jalan ke taman hiburan. Di saat itulah, Yondu akhirnya tahu bahwa pujaan hatinya itu tidak tertarik kepadanya. Sepanjang hari Wunho hanya memperhatikan Bora sampai akhirnya Hyunjin bercerita bahwa mereka berdua saling menyukai. Wunho memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Bora saat dia berkesempatan untuk naik wahana halilintar bersamanya. Padahal Wunho sangat takut dengan ketinggian, tetapi dia tetap melakukannya. Nobra! Juanda! Setelah apa yang terjadi, Wunho menjelaskan bahwa dia akan kembali ke Selandia Baru. Bora berbohong untuk kedua kalinya. Dia berusaha terlihat baik-baik saja hanya untuk menutupi perasaannya. Semua itu membuat Wunho yakin bahwa Bora memang tidak menyukainya. Malam harinya, Yondu dan Bora berdebat mengenai perasaan mereka. Yondu kecewa karena Bora tidak bercerita sejak awal. Dia sangat menyukai Wunho, tapi dia juga berpikir bahwa persahabatan jauh lebih penting. Melihat bagaimana Bora tidak terbuka kepadanya justru membuatnya sangat kecewa. Ketika Yondu membuka emailnya, dia menemukan ada pesan yang belum lama ini dihapus oleh Bora. Dia lupa tidak menghapus pesan tersebut secara permanen. Yondu yang membaca pesan pengakuan itu merasa sangat bersalah kepada Bora, mengingat selama ini dia selalu berkorban untuknya. Tidak ingin sahabatnya larut dalam kesedihan, Yondu berusaha mempersatukan Bora dengan Wunho. Tidak mudah memang,
tapi dia melakukannya dengan tulus, percaya bahwa itu adalah pilihan terbaik. Yeondu mengungkapkan perasaannya kepada Wonho, lalu menjelaskan bahwa selama ini Bora hanya pura-pura menolaknya. Setelah mengetahui perasaan Bora yang sebenarnya, Wonho ingin menyatakan perasaannya sekali lagi sebelum pergi. Namun, di malam saat dia ingin menemui Bora untuk terakhir kalinya, Bora tidak ada di rumah karena harus menemani adiknya yang kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit. Beruntung, keesokan harinya Yeondu dan Hyunjin saling bekerja sama untuk mempertemukan dua sejoli itu sebelum terlambat. Bora mengakui perasaannya kepada Wonho sesaat sebelum dia pergi, dan meminta maaf karena selama ini dia pura-pura mengabaikannya. Wonho sangat bahagia, tapi kepergiannya tidak bisa dihindarkan. Wonho berjanji akan segera kembali dan dia meminta Bora untuk menunggunya. Begitulah bagaimana mereka berpisah. Waktu berlalu, festival sekolah pun dilaksanakan dan semua orang menyambut acara tersebut dengan gembira. Hyunjin tampaknya mulai tertarik kepada Yeondu, sementara Wonho dan Bora melanjutkan hubungan mereka melalui email. Keduanya secara teratur saling memberi kabar sampai memasuki tahun 2000 dan Bora masuk ke universitas yang sama dengan Yeondu. 1 tahun setelahnya, Bora kehilangan kontak dengan Wonho dan dia tidak pernah menerima kabar darinya lagi. Tidak mudah untuk menunggu, apalagi melupakan orang yang dicintai. Selalu ada hal yang mengingatkan Bora pada pujaan hatinya dan itu membuatnya sulit untuk berpaling. Setelah sekian lama berharap pada ketidakpastian, Bora membulatkan tekadnya untuk melupakan Wonho. Bertahun-tahun kemudian, Bora mulai terbiasa dengan keadaan. Dia tidak bisa melupakan Wonho, tapi selalu mencoba untuk merelakannya. Setelah mendapat informasi dari ayahnya terkait undangan pameran seni, Bora datang ke rumah lamanya untuk mengambil undangan lalu menghadiri pameran tersebut. Bora tidak pernah menyangka bahwa pameran seni itu dibuat oleh Joseph, adik Wonho dari Selandia Baru. Satu hal yang membuatnya lebih terkejut adalah fakta bahwa pameran tersebut ternyata dibuat untuk mengenang kepergian Wonho yang meninggal dunia pada tahun 2001. Joseph menceritakan semuanya kepada Bora. Belum lama ini dia menemukan kaset film dewasa yang disimpan kakaknya. Kaset yang dulu dipinjam Wonho dari Bora dan tidak sempat dikembalikan. Ternyata Wonho telah mengganti isi kaset tersebut dengan rekaman video miliknya. Dari rekaman itulah Joseph akhirnya bisa mengenal sosok Bora yang sangat dicintai kakaknya. Joseph melihat alamat toko yang tertera di kaset tersebut. Dia mengembalikannya sekaligus mengundang Bora untuk datang ke acara pamerannya. Bora sangat berterima kasih karena jika dia tidak diundang, dia tidak akan pernah tahu kebenarannya dan hampir membenci Wonho selama sisa hidupnya. Joseph bercerita bahwa dia sangat membenci Bora saat masih kecil. Dia takut kakaknya akan kembali ke Korea karenanya. Tapi saat menyiapkan pameran tersebut dan melihat sudut pandang Wonho, Joseph akhirnya mengerti bahwa momen paling bahagia dalam hidupnya yang singkat itu adalah saat dia bersama Bora. Joseph berterima kasih kepada Bora karena telah memberikan kenangan indah untuk kakaknya. Bora kembali ke rumah lamanya di mana sang ayah sedang memilah barang sebelum pindahan. Kemudian Bora memutar kaset kiriman sebelumnya. Di antara footage yang diambil pada masa itu, Wonho sering merekam Bora secara diam-diam, dan itu adalah bukti bahwa sedari dulu dia sangat menyukainya. Bora tersenyum haru sebelum akhirnya dia terdiam saat melihat Wonho dalam rekaman tersebut. Saat itu dia membujuk Joseph kecil yang sangat membenci Bora untuk memperkenalkan dirinya dengan baik dan mengucapkan selamat tahun baru. Dalam rekaman itu, Wonho berjanji akan segera kembali dan menemui Bora. Namun sayang, takdir berkata lain, dan itu adalah janji terakhir yang takkan pernah bisa dia tepati. Komunikasi adalah tali pengikat dalam hubungan yang akan semakin erat jika dilengkapi dengan keterbukaan dan kejujuran. Komunikasi yang baik bukan tentang mendengar perkataan, tetapi bisa memahami alasannya. Hidup itu pilihan, bahkan ketika menyangkut pada perasaan. Kita bisa menyatakan atau memendamnya sampai hilang di telan waktu. Menjaga perasaan tidak salah, tetapi jujur pada perasaan adalah pilihan yang terbaik. Dalam hidup, ada kalanya sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kita harus menerima dan mengikhlaskan. Perpisahan adalah kenyataan yang sulit untuk diterima. Tapi
Tapi itu adalah bentuk konsekuensi dari perjumpaan, seperti kematian dalam hidup.